Ribuan pekerja di Jawa Barat dilaporkan terkena pemutusan hubungan kerja, tidak sedikit pula yang masa kontraknya tidak diperpanjang. Dan salah satu penyebabnya adalah ekspor perusahaan yang anjlok akibat terimbas dari resesi global. Lantas bagaimana pemerintah daerah mengatasi dan juga menanggulangi badai PHK yang melanda perusahaan di Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi. Ya Pak Rahmat, ada berapa jumlah yang dihimpun oleh Disnaker Transjabar terkait PHK yang dilakukan di wilayah Jawa Barat saat ini? Yang masuk daftar kita yang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Kota maupun di Provinsi, kita sudah masuk kasus 3.600 yang PHK itu. Baik Pak. Kemudian, iya. Iya silakan Pak, dilanjutkan. Yang sudah kita PB, artinya perjanjian bersama otomatis itu sudah inkrah. Itu memang baru 181 dan ada anjuran 98 dan itu sekitar 227 yang sudah inkrah. Baik Pak, sejak kapan Pak tanda PHK ini sudah mulai terjadi Pak? Kalau secara umum memang sudah berjalan dari mulai awal Januari. Itu baru yang masuk ke kita. Sementara laporan dari Apindo Jawa Barat yang saya terima itu sudah ada 64.000 pekerja yang baik yang sudah didaftarkan maupun yang sudah PHK. Jadi yang masuk ke kita dari Apindo itu luar biasa, 64.000 dari 124 perusahaan. Lebih dari 100 perusahaan ini sektor apa saja Pak yang paling berdampak? Memang hampir seluruhnya berasal dari perusahaan-perusahaan padat karya, antara lain dari garment, alas sepatu, alas kaki, dan produk tekstil lainnya. Tapi yang paling banyak dari garment dan alas kaki. Garment dan juga alas kaki, dan dari pandangan Pemda apa sebenarnya yang menjadi penyebab utamanya, Pak Rahmat? Nah, memang manufaktur di Jawa Barat itu orientasinya hampir sebagian besar adalah ekspor untuk ke Eropa dan Amerika. Nah, sementara akibat dari pandemi 2 tahun kemudian dilanjut yang paling parah ini adalah dengan adanya dampak dari perang Ukraina dengan Rusia, maka sepertinya daya beli masyarakat Eropa dan Amerika sangat anjlok sekali. Yang biasanya berganti-ganti musim itu ganti baju atau ganti sepatu. Nah, sekarang sepertinya menahan atau mungkin lebih memprioritaskan ke kebutuhan pangan. Itu kira-kira yang menjadi permasalahan terkait dengan PHK ini, sehingga otomatis produksi diturunkan dan ini berakibat terhadap finansial dari perusahaan itu. Baik, jadi ada daya beli yang menurun dan juga tentunya dibayangi oleh resesi global, dan demand ini menurun, supply-nya juga turun. Dan tapi kami juga mendapatkan informasi ada beberapa pabrik yang saat ini juga pindah lokasi ke Vietnam, Pak. Apakah itu juga menjadi dampak PHK di Indonesia yang terjadi saat ini, Pak? Kalau ke Vietnam saya belum dapat laporan, karena memang yang kita dapat laporan hanya ada tutup gitu beberapa perusahaan tutup. Apakah itu memang pilot ataupun tidak buka kembali gitu. Baik Pak Rahmat, apa bantuan dari Pemda untuk mereka yang terkena PHK? Kami terus mendata yang PHK ini
Kemudian juga kita bekerja sama dengan BWI ILO untuk mencoba bernegosiasi, kemudian juga melakukan pemasaran lain ya selain ke Eropa dan Amerika. Mudah-mudahan ada pasar lain sehingga produk ini bisa produk-produk bisnis dari Jawa Barat ini bisa tetap berjalan gitu kira-kira. Kalau terkait lainnya kita baru itu saja, dan kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian maupun dengan perdagangan. Baik, koordinasi dengan pemerintah pusat, tentunya bagaimana koordinasi Pemda dengan perusahaan yang melakukan PHK ini, Pak? Apakah ada isu kompensasi kepada karyawan yang di PHK? Sampai saat ini belum ada. Kita hanya mengandalkan dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu terkait dengan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mbak. Ya, Pak Rahmat, bagaimana jika masyarakat khususnya Jawa Barat yang terkena PHK harus melaporkan dirinya, dan hak-hak apa saja yang harus diperjuangkan, Pak? Yang pertama tentunya harus lapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kabupaten kota. Nah, kalau terjadi kesepakatan itu boleh ingkrah gitu ya, PHK. Kalau tidak, kita akan mediasi oleh mediator. Mediator akan mengeluarkan anjuran. Nah, anjuran ini apakah diterima oleh kedua masing-masing pihak? Nah, kalau sudah diterima bisa ingkrah. Dan kalau tidak diterima tentunya bisa dilanjut ke PHI gitu ya. Selanjutnya yang harus disiapkan adalah bagaimana kelengkapan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dari BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapat dokumen-dokumen baik dokumen paklaring, PHK dan sebagainya, itu bisa mengeluarkan JHT ya. Kemudian juga masuk ke program JKP. Program JKP itu ada terkait dengan pemberian kompensasi, kemudian juga pelatihan dan akses pekerjaan. Jadi itu yang kita sedang kita lakukan. Baik, ini langkah-langkah yang sangat penting yang harus dicatat untuk mendapatkan kompensasi, dan juga nantinya ada training selanjutnya ya, Pak Rahmat. Dan bagaimana upaya selama ini betul. Dari Pemda untuk terus membuka peluang lapangan kerja baru, Pak Rahmat? Memang yang terkena dampak adalah yang ekspor itu ya. Sebetulnya kita bersyukur bahwa Indonesia ini, khususnya Jawa Barat, masih banyak peluang-peluang kerja, baik secara mandiri maupun ke UMKM lainnya. Karena pasar kita masih mempunyai pangsa pasar yang luas lah. Dan kalau kita lihat dari LPE maupun daya beli masyarakat Jawa Barat masih terjaga walaupun terjadi penurunan. Itu yang kita terus dorong, baik melalui ke lapangan pekerjaan baru maupun berwirausaha lainnya. Itu Mbak. Baik, semoga lapangan kerja baru akan segera diciptakan. Dan juga terima kasih Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi, sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Iya, terima kasih kembali. Salam sehat selalu. Salam sehat, Pak.